Selamat datang di SD Negeri 3 Muhammad Syarif Channel. Selamat pagi dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabarnya? Baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan mereview atau membahas soal-soal PTS ganjil PJOK ya untuk siswa kelas 3 ya. Kenapa ini perlu Pak Guru sampaikan? Karena kemarin dari hasil koreksi Pak Guru ada beberapa siswa yang mungkin masih kebingungan terkait materi soal PTS kemarin. Baik, tapi sebelum itu marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anak, kita akan langsung mulai ya untuk pembahasan PTS kali ini. Pak Guru akan mulai dari soal Romawi 2 atau soal isian ya. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan langsung menuju ke soalnya ya. Baik. Soal nomor 16 ya. Pak Guru bacakan. Gerakan berjalan termasuk dalam gerak dasar titik-titik. Apa ini anak-anak? Ya, gerakan berjalan termasuk dalam gerak dasar. Jawabannya adalah gerak dasar lokomotor. Ya. Jawabannya adalah gerak dasar lokomotor. Ya, ini dapat dilihat pada gambar. Ya, nah, ini berjalan ke samping kiri. Ya. Jadi misal kalian ini berjalan dari titik A ya, lalu bergerak ke titik B ya, itu dinamakan gerak lokomotor ya. Apakah cuma berjalan ke samping kiri Pak Guru? Tidak. Berjalan ke samping kanan juga termasuk gerak lokomotor. Berjalan ke depan atau berjalan ke belakang ya. Ya. Tandanya gerak lokomotor yaitu ya jika tubuh kita mengalami perpindahan ya atau berpindah tempat dari titik satu ke titik lainnya ya. Nah, itu sudah dikatakan kita melakukan gerak lokomotor. Ya, mengerti ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 17. Permainan yang dilakukan dengan cara menggendong teman adalah permainan titik-titik. Ya, apa ini? Permainan yang dilakukan dengan cara menggendong teman adalah permainan. Iya, jawabannya adalah kuda-kudaan. Ya, dapat dilihat pada gambar. Ya, nah ini terlihat gambar seorang anak sedang bermain kuda-kudaan bersama temannya. Ya, perlu anak-anak ketahui permainan kuda-kudaan ini ya dapat membantu memperkuat otot tangan dan kaki kalian, karena pada permainan ini otot tangan ya dan kaki yang dominan atau paling sering digunakan dalam permainan ini ya. Misal kalian di rumah itu bisa bermain kuda-kudaan sama saudara, adik atau kakak. Baik, kita akan lanjut soal berikutnya, soal nomor 18. Pak Guru bacakan. Gerakan melompat pada permainan lompat tali bermanfaat untuk melatih kekuatan otot titik-titik. Apa ini jawabannya? Gerakan melompat pada permainan lompat tali bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki ya. Otot kaki. Dapat lihat pada gambar ya, terlihat gambar seorang anak sedang bermain lompat tali bersama temannya ya. Nah, kenapa dapat memperkuat otot kaki? Karena gerakan ini ya paling dominan menggunakan
kaki ya. Jadi dapat memperkuat otot kaki. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 19 ya. Sikap awal saat menirukan tahapan daur hidup kupu-kupu pada gerak kupu-kupu adalah titik-titik. Nah, apa ini? Sikap awal saat menirukan tahapan daur hidup kupu-kupu pada gerak dasar kupu-kupu adalah sikap awalnya. Ya, jawabannya berdiri sikap awalnya ya. Dapat dilihat pada gambar ya, terlihat gambar seorang anak sedang melakukan gerak seperti gerak kupu-kupu ya, dengan cara sikap awal berdiri. Baik, kita lanjut soal berikutnya nomor 20. Pemenang lomba ya, Pak Guru lagi. Pemenang lomba lompat jauh adalah yang dapat melakukan lompatan titik-titik ya. Pemenang lomba lompat jauh adalah yang dapat melakukan lompatan. Iya, jawabannya sejauh-jauhnya ya. Ya, pernahkah kalian bermain lompat jauh? Iya, ini akan aku gambarkan. Ini misalkan ini gambar bak pasir ya, ini pasir ya. Ini misalkan ini pasir ya, pasir. Ini gambar pasir ya, pasir ya. Lalu di sini ada papan tolakan ya. Lalu kalian misal di sini berlari kencang ya untuk awalannya. Lalu tolakkan kaki kalian di papan ini ya dengan kaki terkuat kalian. Boleh kaki kiri maupun kaki kanan ya. Lalu setelah menginjak lompatan ini, lalu menolak sekuatnya dan melompat ya, dengan akhiran sikap jongkok ya. Nah, ini semakin jauh kalian melompat, berarti nilai kalian semakin tinggi ya. Lanjut soal nomor 21. Sikap awal ya, sikap awal saat melakukan gerakan memutar badan ya, memutar badan. Sikap awal saat melakukan gerakan memutar badan dan meliupkan badan adalah titik-titik ya. Sikap awal saat melakukan gerakan memutar badan, jika kalian mungkin pada saat pemanasan ya, sebelum berolahraga itu kan kalian memutar badan juga meliupkan badan ya. Nah, yang ditanyakan sikap awalnya ya, sikap awalnya yaitu ya, sikap awalnya berdiri tegak ya. Ini sikap awalnya nomor 1, gambar nomor 1 ini berdiri tegak ya. Lalu diikuti gerakan berikutnya ya, lalu memutar badan dan meliupkan badan ya. Nah, jadi sikap awalnya berdiri tegak. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 22 ya. Pak Guru bacakan. Gerakan meliupkan badan ke samping kanan dan kiri termasuk gerak dasar titik-titik ya. Gerakan meliupkan badan ke samping kanan ya dan kiri termasuk gerak dasar apa ini ya. Nah, jadi meliupkan badan berpindah tempat tidak? Iya, tidak berpindah tempat ya. Jadi cuma meliupkan badan dengan posisi tubuh di tempat ya. Berarti termasuk gerak dasar apa? Iya, non lokomotor. Kalau tadi gerak lokomotor yaitu berpindah tempat, kalau non lokomotor tidak berpindah tempat ya. Jadi gerakannya di tempat. Dapat dilihat pada gambar ini, orang sedang menari-nari ya. Contoh lainnya ada banyak juga pada saat kalian mungkin mengayunkan tangan ya, atau meliupkan badan
posisi menendang, ya. Nah, itu juga termasuk non lokomotor, ya. Cirinya gerak ini tidak mengalami perpindahan tubuh, ya, atau tempat. Baik, kita lanjut soal berikutnya, nomor berapa? 23, ya. Nama permainan yang dilakukan dengan cara melompati tali adalah, ya, apa ini? Ya, tentu kalian tahu, ya, kalau di rumah sering bermain lompat tali. Nah, itu permainan dilakukan dengan cara melompati tali. Melompati tali berarti jawabannya adalah lompat tali. Ya, ini dapat dilihat pada gambar. Terlihat seorang anak sedang bermain lompat tali. Nah, kalau yang ini sendirian, kalau ini lompat tali bersama temannya, ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya, nomor 24, ya. Permainan tapak gunung selain menyenangkan juga membuat tubuh menjadi titik-titik, ya. Pernahkah kalian bermain tapak gunung? Ya, kalau mungkin di beberapa daerah nama ini agak berbeda, ya, namanya. Kalau di tempat kalian apa namanya, ya, mungkin dapat kalian tulis di kolom komentar apa nama permainan tapak gunung di daerah kalian. Ini jawabannya, ya, ini adalah permainan tapak gunung. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi, ya, dengan permainan ini. Ya, permainan tapak gunung membuat tubuh menjadi apa tadi? Menjadi sehat, ya. Karena permainan ini, ya, permainan yang bergerak, ya, bergerak. Kita melakukan engklek, lalu melewati ini, contohnya misal dari kota ini kita engklek dengan satu kaki, ya, sini. Nah, ini akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Dalam PJOK dinamakan permainan tapak gunung. Baik, kita lanjut soal berikutnya, ya, atau soal terakhir, soal nomor 25, ya. Gerakan menarik dan mendorong teman dapat melatih kekuatan otot titik-titik, ya. Gerakan menarik dan mendorong teman, ya. Mendorong teman di sini artinya, ya, kita bersama teman kita dengan menyatukan tangan lalu kita saling mendorong, ya. Mendorong teman dapat melatih kekuatan otot titik-titik, ya. Nah, ini contohnya, ini gerakan menarik. Ini gambar permainan apa, anak? Iya, ini permainan tarik tambang, ya. Kalian kalau dulu sebelum pandemi, ya, permainan ini biasanya diadakan pada saat lomba 17 Agustusan, ya, lomba tarik tambang. Lomba ini permainan ini, ya, dapat melatih kekuatan otot tangan kalian, ya. Ya, sampai di sini bisa dimengerti, anak-anak? Iya, baik. Untuk pembahasan kali ini Pak Guru rasa cukup sekian dulu, ya. Pastikan kalian telah memencet tombol subscribe pada channel Ngambarsari 3 ini. Kenapa? Biar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari Pak Guru, ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ya, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, ya, cuci tangan pakai sabun, ya. Dan jangan lupa, ya, memakai masker. Baik, Pak Guru akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah dan salam olahraga.